Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan nanti bisa ziarah ke Nabi Muhammad. Biasanya banyak lunas utangnya kalau ini ziarah Nabi Muhammad. Amin ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati. Doa juga, bener ya Pak? Gak merong-rong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pada malam hari ini kita semua bisa jihad muhadharah di rumah Bapak Muridi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Biyah menuju alam terang benderang seperti pada malam hari ini. Barakallah, benar. Saya sedikit ilmu dari Ustadz beliau. Tadi beliau memberikan ilmu kepada Pak Muridi, dan ini nyatanya langsung dikabul. Kalau pengen, waduh, semangat Pak. Baru ceramah yang kedua loh ini. Dijawab ya. Kalau saya bilang pantun nanti bilang cakep. Oke. Di kaki gunung ada petani. Sedang bicara sama bupati. Siapa yang tekun hari ini akan sukses di masa nanti. Lagi enggak? Yakin? Ular kobra datang melilit. Cakepnya mana? Lupa. Ular kobra datang melilit. Burung pipit dan walang sangit. Hidup tak akan terasa sulit bila bekerja sengit dan berdoa selangit. Lagi. Melihat ada seorang bapak-bapak tua sedang bekerja memukuli batu-batu besar. Maka dihampirilah bapak tua itu. Kemudian setelah Nabi berbincang dengan bapak itu, Nabi mencium tangannya. Lalu Nabi berkata, inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Masya Allah. Pak, dari kisah ini dapat kita pahami bahwasanya bekerja, mencari nafkah adalah hal yang sangat mulia dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW memuliakan tangan-tangan yang dipakai bekerja untuk mencari nafkah. Dari bapak hadirin yang saya hormati, ketika kita bekerja, kemudian kita bekerja dengan cara yang halal, cara yang baik, kemungkinan kita capek, lelah Pak. Ingat, sesungguhnya itu adalah hal yang sangat dicintai Allah. Ingat ya Pak, hal yang dicintai sama Allah. Dan mudah-mudahan itu semua dihitung amal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ketawa dong Pak. Ini loh serius, Masya Allah. Kayak gak percaya. Ini serius
coba ini diketawain. Takutnya di belakang ada puterannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. An amsakalla min ala wa ala amali yadaihi amsa mahfuran lahu. Ada yang tahu artinya? Bapak yang tahu. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Masya Allah. Ada hadis kembali Pak, juga hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang mencari nafkah dengan ikhlas akan menunai pahala besar, yang artinya sebagai berikut. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah atau harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Masya Allah ya Pak. Maka tetap semangat ya Pak untuk bekerja. Bapak, jadi bekerja itu adalah hal yang sangat dicintai Allah, juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Lebih kita capek bekerja daripada kita mencari kerja. Benar gak Pak? Masya Allah. Mari sama-sama kita syukuri pekerjaan yang punya kita hari ini, dan yang belum mendapatkan pekerjaan semoga didapatkan rezekinya, pekerjaan yang baik yang diharapkan dengan Bapak-Bapak semuanya. Kita berdoa semoga apa yang lakukan ini semua mata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kebahagiaan anak istri di rumah, bisa healing juga Pak, bisa jalan-jalan juga Pak. Masya Allah. Tapi yang penting jangan lupa jihad, bener gak Pak? Iya. Bisa ngatur waktu. Contohnya saya. Sudah tak jadwalkan Sabtu, istri, yuk jalan-jalan. Nanti pulang jam 4 ya. Oke. Itu Pak, contohnya saya Pak. Cocok nggak Pak? Cocok. Karena itu tadi Pak, untuk menyenangkan anak istri juga. Dan semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Udah ya Pak? Udah aja. Tapi sebelumnya kita saksikan video suara yang insya Allah ada di HP-nya Pak Ustadz. Karena saat ini nanti kalau ada di panggung, terutama saya pribadi, ya Pak Kus ya, ngantuk Pak Kus. Iya, jangan ngantuk. Ini lucu loh Pak Kus, ini lucu. Drama yang kedua lucu ini. Hablum minallah, ada hablum minannas. Ini di sini itu menurut saya semuanya dapat. Di saat hablum minallah yang dipimpin Ustadz, kita mendapatkan, kita diarahkan semuanya. Dan kita hablum minannas untuk mencari rezeki itu tadi, kita sambil cerita, sambil tukar pengalaman, saling menolong, ya kan? Itu kita dapatkan, Masya Allah. Luar biasa, hablum minannas juga hablum minallah. Yang tadi ceramah satu masalah hewan nafsu juga, pasti juga akan mati nantinya Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya enggak? Iya, itu nanti sesuatu yang hidup bernyawa akan mati, nanti akan mati. Nah, Pak Kuswanto akan mati, Pak Joko akan hidup, Pak Tresno akan mati, hewan-hewan akan mati, tumbuhan akan mati. Tapi ada satu Pak, ini lucu loh Pak, ini lucu. Ada satu yang tidak bisa mati, yaitu saya Pak. Kenapa? Karena KTP saya seumur hidup. Masalah itu ada intermezzo aja ya Pak.
Demikian lucu Pak, lucu loh Pak. Nanti ceramah yang di tempat mana ngundang lagi Ustadz yang kedua. Mumpung nggak ada jadwal juga saya Pak. Sama nggak ada jadwal untuk malam ini. Nggak ada jadwal. Untung, alhamdulillah Pak Muridi, semoga berkah di ceramah. Ada 3 ceramah Pak. Masya Allah, lucu loh Pak. Ada yang lucu, ada yang semuanya. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Salah adalah di pribadi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutur kata, sopan santun maupun perilaku yang kurang benar karena terutama Ustadz Mauzikro, Ustadz Romana dan Bapak semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. سيدي السعادة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأهل الفضل والكرامة أما بعد. Para bapak hadirin yang saya hormati, mati orang miskin, mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati orang kaya, mati orang miskin, mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati orang kaya, mati orang miskin, mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Oh yang dulu. Lanjut lah itu. Jadi para bapak hadirin rahimakumullah, kita membawa iman dan Islam kita. Wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat, dan juga bisa menjadi amal soleh buat saya pribadi. Amin ya Rabbal alamin. Dan sekian lagi tapi saya senang bisa tampil seperti ini. Ini pengalaman yang berarti buat saya. Jadi besok-besok kalau saya jadi RT, tapi nggak mau saya. Saya udah nggak gugup lagi Pak, ngomong di depan banyak orang. Betul nggak Pak Sutris? Betul Pak Sutris? Pokoknya udah saya catat itu. Iya, saya cocok deh Pak kalau jadi RT Pak. Ganti bisa ganti.